teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di video kali ini aku diundang oleh Jakpro untuk hadir di bakal calon sirkuit Formula E Jakarta yang sekarang dalam tahap pembangunan, dan ngeliat langsung kayak gimana progres pembangunannya. Dan aku ingin berbagi ke teman-teman tentang itu, dan seperti apa infonya, ini dia selengkapnya buat teman-teman. Sebelumnya aku ingin info juga kalau video ini fokus ngebahas soal progres pembangunan sirkuitnya. Aku nggak mau terlalu ikutan juga terhadap isu-isu pro dan kontra seputar Formula E, karena aku juga nggak paham soal itu ya. Dan aku ingin menggambarkan gimana penjelasan dari Jakpro dan Jaya Konstruksi, mereka yang sehari-harinya melaksanakan pembangunan sirkuit ini. Dan infoin itu ke teman-teman supaya teman-teman juga dapat gambaran tentang salah satu event yang akan digelar di Jakarta juga di rencananya bulan Juni nanti seperti apa. Dalam site visit ini, pihak Organizing Committee Formula E Jakarta, Jakpro dan Jaya Konstruksi ngejelasin teman-teman mengenai pekerjaan rancang bangun proyek lintasan balapan e-Prix. Dijelasin juga kalau masa pelaksanaan pembangunan ini udah dimulai sejak 3 Februari dan ditargetin selesai tanggal 28 Maret nanti. Jadi cuma ada waktu sekitar 54 hari dan sekarang sisanya tinggal 34 hari lagi untuk merampungkan sirkuit Formula E pertama di Jakarta dan di Indonesia ini, teman-teman. Sesuai sama judul videonya, kenapa aku bilang sirkuit kuda lumping? Karena menurut informasi yang aku dapetin ketika site visit, pihak pelaksana konstruksi menyebut desain dari lintasan balap ini atau sirkuit ini menyerupai kuda lumping, teman-teman. Ada bagian kepalanya, ada bagian tempat biasa dinaikinnya, dan ada bagian belakangnya. Ya memang sih nggak mirip-mirip banget ya, tapi katanya biar gampang mengingatnya, desain dari sirkuit ini disebut mirip dengan kuda lumping. Makanya di video aku kasih judul Sirkuit Kuda Lumping. Jadi sesuai sama judul videonya nih, Sirkuit Kuda Lumping. Karena desain dari tracknya, sirkuitnya ini mirip dengan kuda lumping, salah satu kesenian tradisional di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin ada yang nanyain, bener nggak sih sirkuit Formula E 2022 ini sama dengan sirkuit Ancol yang sudah ada sejak tahun 1970-an lalu? Berdasarkan penjelasan dari narasumber, katanya lokasi sirkuit Formula E beda dengan lokasi sirkuit Ancol di tahun 70-an. Tapi ada beberapa segmen bagian dari sirkuit Ancol yang dulu, khususnya yang di dekat gong dan tikungan di kuburan Belanda Erfurt itu, yang memang dulu itu daerah sirkuit Ancol. Tapi nggak semuanya, hanya sekitar 300-an meter dari sirkuit yang dulu, yang sekarang juga emang udah nggak ada juga sih, yang pada akhirnya di tahun 2022 ini jadi bagian dari 5 zona sirkuit Formula E. Jadi mungkin secara mayoritas nggak ya, lokasinya beda, hanya sebelah-sebelahan aja dan hanya sedikit yang bersinggungan, teman-teman. Sirkuit ini panjangnya 2.400 meter atau 2,4 km dan punya 5 zona, teman-teman. Ada zona yang ke arah timur, barat, ke arah utara, dan ke arah selatan. Nah, nanti aku akan coba jelasin masing-masing zonanya, tapi secara umum setiap zona itu punya tikungan. Dan totalnya dari lintasan ini ada 18 tikungan, yang beberapa tikungannya itu cukup ekstrim dan memang membutuhkan skill khusus ya untuk bisa menaklukkan tikungannya katanya. Aku nggak terlalu ngerti juga sih, tapi memang tikungannya tajam banget sih kalau aku lihat dari gambar dan secara langsung dari drone ini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ada videonya. Jadi ini zona 2 tempat aku sekarang, dan jalanannya lurus menuju ke arah Ancol. Atau di Mall Ancol di Gong Perdamaian itu zona 2, dan pas belokan ke kanan ini udah zona 1. Jadi yang di dekat kuburan Belanda Erfurt itu sama yang di Discovery itu zona 1, teman-teman. Dan ini adalah putaran pertama, belokan pertama yang katanya selalu dinanti-nantiin, karena setiap balapan biasanya belokan pertama yang menentukan posisi berikutnya. Belokannya langsung curam gitu lah, langsung belok. Ini zona 1, muterin. Ini areanya dulunya adalah lahan parkir ya.
Jadi kalau teman-teman pernah main ke Ancol, ini lahan parkirnya. Terus belok lagi menuju ke zona 2 lagi, tapi zona 2B. Nah, zona 2B ini dia melewati bagian belakang Mall Ancol. Terus lagi, tapi agak nyerong ke kiri nanti di depan nih. Nyerong ke kiri. Dan ketika nyerong ke kiri, dia langsung patah lagi, belok ke kiri lagi. Itu sekarang ada di zona 4. Zona 4 ini nggak terlalu panjang, tapi dia belokannya tajam banget. Belok ke kiri terus langsung belok ke kanan. Ini aku nggak tahu sih dulu lahan apa ya, tapi aku juga belum tahu nih infonya, dan kayaknya belum pernah kesini juga waktu sebelum ada sirkuit ini. Seru juga sebenarnya kalau sirkuitnya lewatin pulau buatan yang di depan Ancol ya, di pantai Ancol, tapi enggak sih, cuma berharap doang. Nah, ini zona 4 terus. Dan di setelah zona 4 ini ada zona 5. Nah, zona 5 ini adalah zona yang paling panjang teman-teman, dan tingkat kerumitannya yang paling susah katanya. Karena pertama trek dari sirkuitnya di zona 5 ini dibuat berkelok-kelok, dan panjangnya juga paling panjang. Dan ini juga termasuk yang permukaannya paling sulit untuk dikerasin atau dibikin sama aspal. Jadi butuh pekerjaan yang lebih berat, yang lebih kompleks katanya. Jadi zona 5 ini terus belok ke kanan. Terus nanti ada trek lurus, ada trek belokan tajam. Sampai nanti ke zona 3. Dan setelah zona 3 balik lagi ke zona 2 tempat aku berada sekarang ini. Terus aja muter-muter kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di TV itu, di pojok kanan TV-nya. Itu yang katanya mirip seperti kuda lumping. Kira-kira gitu, tangan udah pegel nih meganginnya. Kayak gitulah ya kira-kira zona-zona di lintasan balapnya. Dan sekarang kita udah mulai nih jalan menyusuri bakal sirkuitnya. Ini sekarang lagi dilakukan pengaspalan. Ya, itu apa namanya? Itu ya, seru nih. Bahan-bahan atau material-material yang digunain untuk membangun sirkuit ini diletakkan di sekitar zona-zona yang dibangunnya teman-teman. Jadi katanya sih ini untuk mempercepat waktu, karena memang timeline yang diberikan untuk penyelesaian sirkuit ini terbilang sangat pendek. Jadi dari awal Februari dan targetnya Maret selesai. Jadi Maret selesai dan di tanggal 4 Juni nanti udah bisa dipakai buat Grand Prix. Apa ya sebutannya? Prix. Tuh kan ketahuan banget, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Masih baca-baca ya, masih belajar. Tanggal 4 Juni kejuaraannya tingkat dunia diadakan di sini nih. Sekarang itu hari Rabu tanggal 23 Februari sore jam 4 sore. Konstruksinya tetap berlangsung, katanya sih untuk mengejar target juga ya. Konstruksi dilakukan 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu. Dan setiap harinya dibagi jadi 3 shift pekerjaan. Jadi kerja terus nggak berhenti-berhenti. Ya, ini adalah area zona 5 teman-teman. Masih dilakukan ekskavasi atau apalah istilahnya ya. Tapi yang jelas sih belum ada pengerasan dalam bentuk aspal. Jadi masih becek banget kayak gini. Apalagi ini habis hujan jadi belok nih sepatu. Jadi untuk progresnya di hari ini di tanggal 23 Februari itu sudah mencapai 28%. Lebih tinggi daripada target yang ditetapkan, jadi realisasinya lebih tinggi. Ya ini memang ditujukan untuk mempercepat proses penyelesaiannya ya teman-teman. Panjang lintasannya memang hanya 2,4 km teman-teman, tapi menurut Ananda Mikola, Organizing Committee Formula E Jakarta, untuk Formula E memang ketetapannya tidak boleh lebih dari 3 km panjang lintasannya. Jadi 2,4 sih harusnya masih sesuai standar. Ya, sekarang
Kita ada di area zona, aku lupa zona berapa nih. Tapi ini ada terpalnya untuk menutupi jalannya. Kayak gini nih. Dan ini mungkin salah satunya karena memang ada beberapa lapisan yang dibuat untuk jalannya. Jadi treknya ini nggak cuma sekedar di aspal, tapi juga ada beberapa lapisan sehingga kualitasnya ini tetap sesuai dengan standar. Ya, yang lainnya infonya, apakah lokasi sirkuit dari Formula E ini dekat dengan Jakarta International Stadium? Sebenarnya kalau dibilang dekat nggak juga sih, kalau jalan kaki jauh juga. Tapi kalau dari sini kita bisa lihat JIS. Dan memang kalau dari udara ya jaraknya satu garis gitu ya. Nih tepatnya di belakang aku nih. Kalau teman-teman bisa lihat itu JIS. Ini tracknya Formula E, sirkuitnya. Itu JIS. Sana Ancol. Ini mau Ancol nih. Sana udah pantai. Ini udah sore mau terbenam mataharinya. Jadi ya lokasinya bisa dibilang memang di utara Jakarta. Dan memang diharapkan ini juga bisa ngembangin wilayah di pesisir Teluk Jakarta. Jadi Jakarta bukan hanya daerah pusatnya aja, bukan selatannya aja, tapi juga daerah utaranya yang sekarang sedang dikembangin. Ya, jadi untuk lebih jelasnya batas-batas dan penglihatan dari udaranya kayak gini nih teman-teman. Ini yang ke arah selatan, kalau nggak salah ya. Ini yang mengarah ke JIS kayak gini kelihatannya. Tuh enak tuh, ada rumah-rumah. Beruntung banget yang rumahnya deket sini ya, bisa nonton langsung. Nah ini yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk. Di zona 5 juga masih kayak gitu. Terus ini yang mengarah ke arah barat. Itu ada Ancol, ini di sepanjang pesisir Teluk Jakarta nih Ancol nih. Dan ini yang mengarah ke arah timur, ke arah Bekasi. Tuh ya, lagi-lagi rumahnya beruntung banget sih. Tinggal, tapi nggak tahu beruntung atau keberisikan ya. Tapi yang jelas aksesnya deket banget dengan kejuaraan nanti. Terus ada 18 tikungan atau belokan. Dan katanya sih ada beberapa tikungan yang elevasinya tuh dibuat variatif. Jadi nggak semuanya horizontal, nggak semuanya mendatar, tapi ada juga tikungan-tikungan yang dibuat agak miring, dibuat agak lebih tinggi, dan ini katanya bikin tantangan baru untuk kejuaraan Formula E di 2022. Nah, ini bagian sirkuit yang udah dicor, yang udah disemen. Jadi pertama batu-batu tanah dulu dikerasin, terus batu-batu, gravel gitu, terus dicor, dilapisin lagi, baru nanti di aspal terakhir. Oke, itu aja teman-teman informasi dari aku, semoga bermanfaat. Dan makasih untuk support teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu lagi.